adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas tentang kedudukan garis dan lingkaran. Kedudukan garis dan lingkaran ini merupakan bagian dari persamaan lingkaran yang kita pelajari pada video Kak Tendi sebelumnya. Untuk itu, simak video ini baik-baik adik-adik supaya adik bisa menguasai dengan baik bagaimana kita bisa menyelidiki kedudukan antara garis dan lingkaran. Selamat menyaksikan. Kedudukan garis dan lingkaran itu ada 3 bagian adik-adik. Jadi ada yang memotong lingkaran, ada yang menyinggung lingkaran, dan ada yang tidak memotong maupun tidak menyinggung. Kita akan bahas satu persatu. Kedudukan garis memotong lingkaran. Adik-adik bisa memperhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah kedudukan garis yang pertama. Misalkan ada lingkaran merah di situ ya, dengan bentuk umumnya x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Kemudian ada garis yang kuning ini, yaitu garis G dengan persamaan y sama dengan fx tambah n. Ada diperhatikan di sini garis kuning memotong lingkaran merah di 2 titik. Kedudukan garis menyinggung lingkaran ini adalah kedudukan yang kedua. Ilustrasinya seperti ini adik-adik. Ada persamaan lingkarannya ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by ditambah c sama dengan 0. Kemudian ada sebuah garis kuning di sini, garis G mx ditambah n. Jadi perhatikan di sini hanya ada satu titik singgung saja. Ini adalah kedudukan garis menyinggung lingkaran. Kemudian kedudukan yang ketiga adik-adik adalah garis yang tidak menyinggung maupun tidak memotong lingkaran adik-adik. Perhatikan ilustrasi gambar lingkaran merah di sini. Bentuk umum x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah b ditambah c sama dengan 0. Kemudian ada garis kuning G, yaitu di sini mx ditambah n. Ada diperhatikan di sini garis kuning sama sekali tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran. Jadi kesimpulannya, kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3, yang memotong lingkaran di 2 titik, menyinggung lingkaran 1 titik, dan garis tidak memotong maupun tidak menyinggung. Nah, bagaimana untuk menyelidiki kedudukan garis terhadap lingkaran ini adik-adik? Perhatikan, dia akan berikan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan kedudukan garis dan lingkarannya adik-adik. Pertama-tama adik-adik substitusi saja garis lurusnya itu ke persamaan lingkaran ya. Habis itu adik-adik menentukan diskriminan. Nah, diskriminan itu apa? Diskriminan di sini kita singkat dengan D, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian setelah itu adik-adik nanti kalau D-nya lebih besar 0 atau bilangan positif, maka adik-adik bisa menyimpulkan bahwa garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian apabila nanti pada saat adik-adik menghitung D sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0, maka kesimpulannya garis menyinggung lingkaran, jadi hanya punya 1 titik singgung saja. Kemudian yang ketiga, apabila diskriminan atau D lebih kecil 0 adik-adik, berarti garis tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran adik-adik. Kita akan praktekkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan garis dan lingkaran. Soal yang pertama adik-adik, selidiki kedudukan garis G min x ditambah y sama dengan 1 dan lingkaran L x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2x min 4y min 13 sama dengan 0. Kemudian pertanyaan kedua, tentukan titik potong atau titik singgung bila ada ya. Kita akan menyelidiki dulu kedudukan garis G nya ini ya. Berarti kita peroleh di sini adik-adik min x ditambah y sama dengan 1, berarti adik-adik bisa mengolahnya menjadi y sama dengan min x pindah ke kanan jadi x ditambah 1 adik-adik. Ini nanti disubstitusi ya, disubstitusi ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4y dikurangi 13 sama dengan 0. Ini adik-adik substitusi saja. Berarti x kuadrat ditambah y nya diganti dengan ini ya, x plus 1. X plus 1
kuadrat min 2x min 4, kemudian x plus 1 dikurangi 13 sama dengan 0. Adik-adik olah di sini x kuadrat ditambah x plus 1 dalam kurung kuadrat ada di, berarti nanti menjadi x kuadrat plus 2x plus 1 ya. Kemudian min 2x, kemudian min 4 dikali x berarti min 4x adik-adik, min 4 dikali 1 berarti min 4 dikurangi 13 sama dengan 0. Kita sederhanakan adik-adik, di sini kita boleh 2x kuadrat ya. Yang x-nya kita hitung di sini, berarti kita memperoleh min 4x, kemudian 1 dikurangi 4 min 3 dikurangi 13 berarti min 16 adik-adik sama dengan 0. Kita sederhanakan di sini, kita semua bagi dengan 2, kita peroleh x kuadrat kemudian min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, di sini adik-adik ingat lagi untuk materi persamaan kuadrat. Yang sebagai a-nya adalah koefisien dari x kuadrat, di sini bagi 1. Kemudian b itu koefisiennya x, jadi di sini min 2. Kemudian c di sini adalah konstantanya yaitu min 8. Adik-adik masukkan ke diskriminannya adik-adik di sini ya. Diskriminannya kita tulis di sini. Diskriminan sama dengan b kuadrat min 4ac. Kita masukkan setiap nilai di sini. B kuadratnya itu berarti min 2 kuadrat dikurangi 4, a-nya 1, c-nya min 8 ya. Kita hitung min 2 dikuadratkan 4, min 4 kali 1 dikali min 8 plus 32. Adik-adik peroleh di sini adalah 36. Nah, adik-adik lihat di sini bahwa D sama dengan 36, pasti D lebih besar dari 0. Maka garis memotong lingkaran di 2 titik adik-adik, ini adalah posisi dari garis G. Dari sini adik-adik kita cari titik potong atau titik singgungnya ya. Kita faktorkan saja x, kita boleh adik-adik di sini kalau dikalikan min 8, kalau dijumlah min 2 berarti min 4 x plus 2 adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa peroleh x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Atau x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Karena yang ditanya adalah titik potong, adik-adik harus mencari y-nya juga. Maka y-nya dimasukkan ke sini adik-adik ya. Y sama dengan x plus 1. Jadi di sini kita peroleh Y sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Titik potong yang pertama adalah 4,5. Dan kemudian titik potong yang kedua adik-adik adalah min 2 ditambah 1 jadi min 1. Di sini adik-adik peroleh adalah min 2, min 1. Soal berikutnya adik-adik, selidiki kedudukan garis G min x ditambah y sama dengan 4 dan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 ya. Kemudian kita disuruh menentukan juga titik potong atau titik singgung bila ada. Pertama adik-adik lihat garisnya. Di sini ada min x ditambah y sama dengan 4 adik-adik, berarti y sama dengan min x nya pindah ke kanan jadi x ditambah 4. Kemudian adik-adik substitusikan ke lingkarannya. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Adik-adik substitusi saja di sini, x kuadratnya tetap ditambah nanti y-nya diganti yang ini. X ditambah 4 dalam kurung kuadrat sama dengan 4. Adik-adik olah di sini ya. X tambah 4 kuadrat berarti x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 min 4 sama dengan 0 gitu ya. Berarti 2x kuadrat plus di sini 8x plus 12 sama dengan 0. Adik-adik sederhanakan saja, bisa dibagi dengan 2 ini. Berarti x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Baik, di sini yang menjadi A adalah 1, yang jadi B adalah koefisiennya x 4, yang menjadi C adalah konstantanya yaitu 6. Nah, kita cek dulu dengan diskriminannya adik-adik untuk kita bisa tahu kedudukannya garis G-nya ini ya. Berarti B-nya itu di sini 4 kuadrat min 4 kali 1 dikali 6. Kita hitung adik-adik 16 dikurangi 24
adik-adik bisa peroleh di sini adalah min 8. Nah, adik-adik tahu bahwa D yang sama dengan min 8 ini adalah lebih kecil 0. Jadi kesimpulannya apa adik-adik? D-nya lebih kecil 0, maka garis tidak memotong maupun menyinggung adik-adik. Ini adalah kedudukan garis terhadap lingkaran ini dalam kasus ini. Soal berikutnya adik-adik, selidiki kedudukan garis G, yaitu Y sama dengan X min 2 dan lingkaran L, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 adik-adik. Tentukan titik potong atau titik singgung bila adanya. Adik-adik harus menyiapkan Y-nya ini untuk kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Nah, ini garisnya kita substitusikan ya. Di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Adik-adik substitusi untuk Y sama dengan X min 2 nya ini kita gantikan di sini. Terus kita hitung adik-adik, kita olah. X min 2 kuadrat berarti X kuadrat min 4X plus 4 min 2 sama dengan 0 adik-adik ya. Kita hitung adik-adik di sini menjadi 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Adik-adik sederhanakan dulu di sini, dibagi dengan 2 ya. Jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Kemudian adik-adik pilih mana yang A, mana yang B, mana yang C. A adalah koefisien X kuadrat 1, B adalah koefisiennya X yaitu min 2, C adalah konstantanya 1. Kemudian untuk menyelidiki kedudukan garis, adik-adik gunakan diskriminannya yaitu B kuadrat min 4 AC. Jadi hitung di sini B-nya min 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 1. Adik-adik hitung di sini 4 dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 berarti 4. Hasilnya adalah 0 adik-adik. Di sini kita peroleh diskriminannya sama dengan 0. Berarti garis menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung lingkaran berarti ada satu titik singgungnya adik-adik. Kita akan cari ya. Kita akan cari. Di sini kita faktorkan saja. Nah, kalau dikalikan 1, kalau dijumlah min 2, adik-adik bisa peroleh di sini X min 1 dan X min 1. Adik-adik lihat di sini. Ini X-nya min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1 dan X-nya kembar adik-adik. Berarti menandakan dia hanya mempunyai satu titik singgung saja. Y sama dengan tadi X min 2. Jadi 1 dikurangi 2 dia diperoleh jadi min 1 ya. Jadi titik singgungnya adalah 1, min 1. Ini adalah titik singgungnya. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar menyelidiki kedudukan garis dan lingkaran. Semoga bermanfaat, terus semangat dan terus belajar. Sampai jumpa bersama Kak Tendi di video Kak Tendi selanjutnya. Terima kasih.